Halo semuanya, kenalin gue Zack. Nah, di sini gue akan memaparkan materi tentang besok apa aja yang akan keluar di ujian, dan ini udah berdasarkan contoh yang gue yakinin ini masuk di ujian tahun lalu ya guys. Nah, jadi pertama-tama sorry banget gue nanti nggak bisa nutur kalian di malam hari. Nah, makanya gue milih sore ini karena gue nanti malam ada halangan maksudnya bukan halangan ya, maksudnya kan berhalangan karena ada kegiatan lain yang harus gue ikutin. Nah, jadi di sini yang gue udah nge-share screen mengenai materi-materi yang akan keluar. Namun di sini tuh gue cuman sampai bagian ini ya guys. Gue udah di PPT itu gue sampai bagian, nah ini konvensi penjumlahan ini kayak sebenarnya sifat-sifat dari tensor itu kayak gimana, penulisan indeksnya. Nah, jadi mari aja kita mulai ya guys. Nah, pertama-tama itu gue ngejelasin sistem penilaian mekanika kontinum ini. Jadi yang kalian kenal sendiri, Magnum ini emang matkul yang rada-rada gimana ya ngejelasinnya, kayak menurut keyakinan aku pribadi ini cuman ya kalau kalian bisa memahaminya lebih lanjut ya bagus, tapi kalau cukup dengan nelan doang udah oke sebenarnya guys. Nah, pertama ini metode nilai tahun lalu, tahun aku. Jadi untuk indeks kayak seperti biasa, tapi nah di sini itu kalian itu bakal ada ujian 4 kali. Nah, jadi kalau tahun aku tuh 4 kali ya, semoga tahun sekarang juga mirip-mirip. Nah, itu di ujian 1 itu ya sekarang yang besok yang akan kalian hadapi, yaitu ujian bab 1. Nah, untuk ujian 2 itu tuh biasanya itu dilakukan di saat UTS. Nah, jadi itu masuk ujiannya itu di bab 2 dan bab 3. Setahu aku itu kalau nggak salah di ujian 2 itu bab 2 dan bab 3, tapi bab 3 dikit. Nah, sisa bab 3-nya itu kebetulan bab 4 di ujian 3 gitu. Kalau nggak salah ya guys. Lalu di ujian 4 ada bab 5, bab 6. Kan cuma 6 bab ya. Nah, langsung aja aku bakal masuk ke materi-materi. Di sini aku udah bikin materi. Semoga kalian bisa memahaminya dan bermanfaat bagi kalian di esok hari ya benar, di esok hari deh. Nah, yang pertama-tama itu aku akan membahas mengenai vektor. Jadi vektor ini kalian sudah belajar di matematika vektor ya. Nah, di sini itu paling aku akan menjelaskan dikit-dikit aja karena ini bakal karena kita bakal lebih fokus di ujian besok tuh ke tensor sih sebenarnya. Tensor itu mengaplikasikan matriks, sedangkan vektor kayak ya biasa. Nah, jadi coba aja yang pertama itu ada vektor itu kalian tahu. Ini ada ini adalah vektor A misalnya. Nah, vektor A ini merepresentasikan definisinya itu adalah besar vektor dikali arah vektor. Nah, di sini itu ya sama aja kayak kalian dulu sering pakai apa sih namanya besar vektor yang kayak gini, gengs. Nah, yang ini mana sih topi? Nah, sama aja kayak kalian menggunakan yang ini dulu di saat mafek dulu ya. Nah, di sini tuh ada itu ada operasi dasarnya. Yang pertama itu ada penjumlahan vektor. Ini aku mungkin kalian udah pada tahu gimana penjumlahan vektor kumulatif bla 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 bla.
kayak gini-gini. Ini penjumlahan dan pengurangan ini. Enggak juga ya. Ya kurang, sama aja sih penjumlahan atau pengurangan. Ini perkalian kayak biasa. Nah sekarang kita akan masuk ke dot product. Kalau dot product itu gimana? Oh ya, ini lupa titiknya geng. Ini sebenarnya vektor A dikali vektor B sama dengan AB cos theta. Kalian udah pasti udah tahu. Ini merupakan besar vektornya. Ini juga LGS. Besarnya juga. Nah, lanjut kita ke materi selanjutnya yaitu triple product. Jadi triple product itu ya sama kayak sifat apa sih namanya, asosiatif gitu. Nah ini tuh aku udah ngelakuin pembuktian di materi ini ya. Jadi vektor B sama vektor B cross C itu sama aja sama determinan dari matriks IJK bla 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 ini. Nah jadi dengan pembuktiannya gimana? Kita cari determinannya seperti biasa. Kalian masih ingat gak cara determinan yang tutup? Apa sih namanya metode yang kayak gini loh? Ini kalau misalnya kamu mau nyari yang I, berarti bentar. Kalau kamu mau nyari yang I, berarti kamu tutup ini seperti sisa yang ini kan. Nah, kamu nyari yang J, tutupnya ini, tutup. Nah, tapi nanti sisanya yang ini dikurangin. Dan tapi ini min, ini plus biasanya nih. Kalau untuk mencari yang K itu juga sama, tutup ini, sisa yang ini doang. Ini dikali cross kayak cross gitu ya. B1 C2 dikurang B2 C1. Ya udah, aku mau langsung aja bahas tentang vektor yang waktu itu juga vektor ini menjadi dasar doang sih setahu aku. Soalnya yang apa sih namanya yang lumayan masuk itu ya dari notasi indeks sampai tensor itu guys. Nanti di pembahasan PR kalian itu lumayan relate sama ujian aku kemarin. Namun untuk sekarang aku mengumpulkan soal-soal yang ada di tahun aku, seperti aku ada soal PR atau kuis yang bisa dibahas di sini ya. Lalu ini ya ini representasi vektor kayak gimana di dalam suatu bidang. Misalnya ini ada ya koordinat kan vektor itu merepresentasikan dalam suatu bidang ya yang kita bahas sekarang. Jadi kalau misalnya ada vektor pada suatu bidang, ini bidangnya itu x, y, z, x-nya di sini, x-nya itu di sini, y, z di atas, y di sini. Nah kalau misalnya ada vektor di sini di A, posisi A, berarti ini kan positif semua ya. Berarti ini sama aja kayak A1, 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 E1, A2, E2, A3, E3. Ini besar vektor, arah vektor, ya kayak gitu. Nah, E1, E2, E3 ini sama aja kayak IJK. Jadi, I itu melambangkan X, J itu melambangkan Z, K itu melambangkan Y. Lanjut, kita akan ke materi basis ortonormal. Nah, basis ortonormal itu apa? Kalau misalnya kita contohnya apa kayak, nah jadi di setiap koordinat itu dia bakal merepresentasikan basis apa aja yang ada di koordinat yang akan kalian cari. Nah jadi dia itu ada sifat-sifatnya gitu. Kalau di dot product itu misalnya ini ada suatu vektor, misalnya ini ini I misalnya, M ini sama aja kayak
M itu bisa apa aja, bisa I, J, K, N juga sama, bisa I, J, K. Jadi kalau misalnya kalian mau ada misalnya, kalau misalnya di dot product itu setahu aku ini I, ini J. Misalnya itu I kali J itu masih berhasil apa sih namanya, menghasilkan nilainya itu sama dengan 0. Ini karena ini kalau yang sama berarti I berarti hasilnya 1. Itu kenapa? Karena kalau dot product ya sama kayak tadi, mana cos theta A B cos theta. Nah, di mana kalau misalnya kita itu di sini kalau misalnya ingin membuktikan dia itu sama dengan 0, gimana cara bikin dia itu sama dengan 0? Berarti cos theta sama dengan 0. Berarti dia itu 90 derajat ya. Supaya dia 0 ini aja yang kalian fokusin karena AB ini kan vektor. Nah, jadi kalau misalnya itu didapat asumsikan kalau cos 90 berarti pada saat theta 90 derajat berarti dia akan tegak lurus, dan itu tuh basis ortonormalnya itu sendiri akan menghasilkan kalau misalnya dia akan berbeda itu kan sama aja kayak tegak lurus dengan arah vektor yang berbeda, misalnya kayak di X1 di Y1 berarti itu akan menghasilkan nilai yang berbeda. Berarti itu kayak sama I kali I dot J, berarti itu I dot J itu sendiri sama dengan 0. Lalu sedangkan mana sih, aku mau lihat ini dulu guys, udah berapa lama, masih lihat berapa lama, udah 17 menit. Lalu aku akan membahas tentang cross produknya pada basis ortonormal ini sendiri. Berarti ya ini kebalikan sama yang tadi, karena di sini cross product itu sin theta. Nih kalian bisa lihat sin theta itu dia tuh akan menghasilkan 0 pada saat kalau nggak salah itu 90 derajat kan sih, coba sini 91 ya, bukan sin 90, sin 0 berarti. Oh ya, sin 0 itu 0. Nah, jadi bisa kita lihat sama-sama ini ini pada cross product itu sendiri ini akan kalau misalnya terhadap diri dia sendiri kayak misalnya EI kali EI vektor apa sih nama arah vektor, misalnya arah vektor I dikali cross vektor I juga berarti itu sama dengan 0. Coba ya, bentar ya. Nah, EI cross EI sama dengan 0, J juga sama dengan 0 kan 0. Oh ya udah, berarti kalau kayak gini berarti yang tegak lurus itu dia akan bernilai 1 karena dia itu yang tegak lurus itu dia berlawatan dengan dot product sendiri. Lalu untuk representasi nilainya kayak gimana? Ini ada kita asumsikan itu IJK-nya itu kayak gini ya, gengs. Ini I, ini J, ini K. Nah, ini tuh sebenarnya kayak arahnya itu clockwise gitu, Bu. Nah, jadi misalnya kalau kalian ngaliin I kali J, dia kan hasilnya K. K dikali I hasilnya J. J kali K, I J K. I J hasilnya K. Kayak gitu. Kalau misalnya apa sih counterclockwise itu tuh berarti kamu ngali K dikali J itu hasilnya min I. Misalnya apa lagi ya,
J kali I min K. Ya kayak gitu deh. Nah lanjut aja deh. Jadi materi selanjutnya itu adalah notasi indeks. Jadi notasi indeks itu adalah nilai yang merepresentasikan pada tensor. Nanti kalau kalian udah paham sendiri tensor itu apa kan, karena nggak perlu aku jelasin lagi karena sekarang mau fokus ke cara pengertian soal aja. Jadi di notasi indeks itu ada dua. Yang pertama itu ada index free atau free index, sama satu lagi indeks dummy yaitu semu. Nah, jadi perbedaannya itu kalau indeks bebas itu dia itu muncul satu kali pada setiap, misalnya ini ada tensor ya guys, ini sebenarnya tensor, misalnya ini tensor DIJ. Nah DIJ berarti kita itu melihat fokus pada indeksnya aja, jadi fokus ke indeksnya kayak gimana. Nah yang pertama itu kita lihat di sisi kiri dulu ya. Nah di sisi kiri ini ada indeks bebas. Indeks bebas itu karena I-nya 1, J-nya 1. Sedangkan di sisi kanan IJ-nya juga 1. Ini ke. Nah ini tuh sesuai dengan sifat, sebenarnya ada sifat notasi indeks juga. Jadi kalau misalnya sistemnya begini, di sisi kiri kalau setahu aku kalau di sisi kiri itu ada indeks bebas, sedangkan di sisi kanan ada indeks bebas tapi ada semuanya juga, berarti itu tuh indeksnya valid, persamaannya itu valid. Lalu yang kedua itu ada contoh soal lagi yang bagian ini. Kalau sifat nanti kita bahas dulu. Sifat itu kayak lebih ke menentukan kevalidan dari persamaannya. Jadi yang pertama itu ada contoh soal ini, kita baru menentukan apa indeksnya aja ya dulu. Nah ini itu nomor 1 ada turunan dari bla 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 IJ XJ ditambah BI sama dengan I T kuadrat gitu. Nah jadi pertama-tama di sini tuh kita ngelihatnya tuh dari per suku ya, per suku 1, 2, suku 3. Nah di sini itu kita cuma fokus ke indeksnya aja ininya aja, jangan ngelihat ke turunannya gimana. Kalau ini T kuadrat ini turunan terhadap waktu ya guys, jangan lupa. Nah jadi kalau menurut aku pribadi ini itu karena ini di sisi kanan itu I, berarti indeks bebasnya itu I. Sedangkan kita lihat lagi di sisi kiri, yaitu di dalam satu suku dia sendiri satu sendiri, J juga satu sendiri. J kalau J beda, di satu suku ini dia ada 2. Ya udah, berarti ini ini indeks bebasnya I, indeks semuanya J. Lanjut. Kalau ini indeks bebasnya itu nggak ada, karena di satu suku ini kita tuh ngelihat satu suku ini I-nya ada 2, J-nya ada 2, K-nya ada 2. Udah berarti indeks dummy. Sedangkan yang bagian C itu tuh ada bentar guys, ini sorry. Lanjut. Sedangkan ini bagian mana ya? Sedangkan ini ada bagian tadi bahasnya sampai B ya. Ini ada yang C.
C aja deh, ngapain sedang-sedangkan. Yang C ini juga bisa kita lihat dulu juga. Ini sisi kirinya di dalam satu suku ini I-nya ada 2, J-nya ada 2. Ini satu suku ya guys, hitungannya. J-nya ada 2, I-nya ada 2, K-nya 1. Nah, di sini disedangkan di sisi kanannya IJ-nya satu. Sebenarnya kalau bisa dilihat ini tuh nggak valid ya guys. Sebenarnya nggak valid kalau misalnya dari sifatnya. Tapi kita di soal ini cuman nyatain indeksnya apa aja. Berarti indeks bebasnya itu K, indeks dummy itu IJ. Itu di sisi kiri. Lanjut kita ke bagian uji kevalidan. Nah, uji kevalidan itu mana ya? Nah, sifat-sifat utama ini perlu kalian baca sendiri. Indeks semu itu dapat diganti indeksnya, misalnya bla 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 AI BI sama aja sama AJ BJ AK BK. Itu indeks semu. Kalau indeks bebas harus konsisten. Misalnya persamaan CI sama dengan AIJ BJ. Berarti dia harus muncul di kedua sisi persamaan. Kalau itu bisa disebutin indeks bebas. Berarti yang tadi kalau misalnya kita bisa lihat yang tadi katanya di kedua sisi persamaan. Berarti ini indeks bebasnya enggak indeks bebas. Dia masih bisa disebut indeks dummy. Sedangkan dia nggak bisa disebut indeks bebas. Sedangkan kalau misalnya ini tuh karena dia harus konsisten di kedua sisi persamaan. Berarti dia itu salah sebenarnya. Maksudnya itu nggak valid sebenarnya. Nah, kalau misalnya itu harusnya indeks bebasnya itu kalau misalnya ditanya dalam satu sisi, maksudnya kalau misalnya kevalidan itu nggak valid, itu bisa dibilang sisi kiri sisi kanannya nggak sama. Berarti ini kalau misalnya kita lihat dari satu sisi sini aja, berarti itu tuh indeks bebasnya cuma si K doang. Sedangkan di sisi kanan ini tuh sebenarnya dia tuh indeks bebas juga, tetapi dia tuh nggak valid karena di sisi kirinya dia indeks dummy. Nah, ini ada sifat utama lagi. Kalau misalnya indeks dummy itu nggak boleh muncul lebih dari 2 kali. Misalnya AII kayak gitu nggak boleh. Tapi dia tuh bisa muncul kayak gini, AIJ, BIJ, CIJ itu dalam satu suku maksudnya. Nah, jadi selanjutnya apa lagi ya? Ini bisa kalian baca sendiri. Lalu ini contoh bebas operasi ini kayak yang perlu itu apa ya? Yang perlu itu selanjutnya kalian ini tuh kalau nggak salah ini juga masuk ke ini aku tahun lalu. Jadi dia itu membahas tentang ini guys. Jadi kita tuh kayak nyatain, kita tuh harus ngebuktiin gitu persamaan. Misalnya di sisi kiri ada persamaan A, di sisi kanan itu ada persamaan B. Nah, jadi kita itu ada makanya sifat di divergensi. Ini sih. Jadi ada sifat divergensi yang ini kalau nggak salah divergensi ya. Misalnya ini kayak gini. Ini turunan ya.
bla 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 bla, misalnya M, N, atau I, atau J, terserah deh. Lalu ini juga bakal ada hubungannya, dan nanti kita bahas ya. Nah, kita lihat ke sisi kevalitan, bentar. Itu aja ya sih utamanya. Jadi kita lihat dulu uji kevalitan, ini ada contoh soalnya. Nah, ini itu coba kita lihat lagi. Katanya kan tidak valid. Ini tidak valid karena indeks I hanya muncul 1 kali. Jadi kalau AII nggak boleh. Ntar. Setahu aku gitu ya. Kalau misalnya oh iya, ntar. AII. Oh iya. Nah, ini itu kita bisa langsung aja. Ini tuh nggak valid karena nggak valid. Tadi itu syarat ini nggak sih? Indeks semu. Oh iya, indeks semu. Ini satu suku. Nah, itu nggak valid. Sebenarnya itu tuh karena indeks K. Jadi tadi keterangan yang aku jelasin, indeks K-nya itu keluarnya udah sama dia harus kayak misalnya kalau kayak gini berarti misalnya kayak gini deh, IK sama KJ. Nah, itu baru boleh valid. Nah, baru valid kalau kayak gini misalnya. Sedang lanjut ke soal nomor 2, ini aku udah ngasih izin bebas, ini tuh dummy, tapi dummy yang nggak valid sebenarnya. Lalu kita ngeliat lagi, ini kita lihat lagi, ini kita fokus ke indeksnya. Ini ada I di sisi kirinya, suatu sukunya I, berarti ini bebasnya I. Dia tuh harus konsisten, kiri kanannya tuh kiri kanan persamaan itu indeks bebasnya tuh I. Jadi kita lihat ini ada J-nya keluar 2 kali, sedangkan J udah K, L. Nah, I-nya tepat di sisi kiri, berarti ini itu valid karena kalian bisa aja diizin, kalian ngejelasin aja gimana cara kalian ngedapatin ini. Biasanya ada pakai alasan gitu, gengs. Karena indeks di sisi kiri. Kalian jelasin dulu indeks bebasnya apa. Ini kan indeks bebasnya dulu deh. Maksudnya indeks jelek banget deh. Daminya apa, bebasnya apa, lalu udah deh. Kan kalau misalnya udah tahu kedua-duanya, baru kalian jelasin indeks bebasnya kan itu I-nya itu sisi kiri, setahu gitu ya guys dulu. Di kanan itu jumlah indeks dummy itu indeks bebas, kan aja ya, indeks bebasnya itu sama dengan 1, dan itu rata jumlahnya 1, itu aja juga udah boleh. Lanjut kita, ini baru kita masuk ke bagian yang tadi aku bahas, yang operasi tensor pada notasi indeksnya. Nah, jadi ada beberapa sifat yang harus kalian ingat-ingat lagi. Ini ada divergensi medan vektor, divergensi medan vektor 1 sama curl.
kalau itu hasilnya ini ya guys, ini tuh sebenarnya tuh ini hasilnya. Kayak gini, aku tulis aja deh. Ntar jelek sih. Do, misalnya kita cari do a i sama dengan do sama turunan i a i. Nah ini juga kalian harus hafal, ini sumpah ini masuk dengan guys. Nanti aku tulisin lagi deh. Tulisin lagi. Nanti aja deh, nanti waktu udah ini ya, udah kelar kita ngerjain soal. Nah ini contoh soal kuis aku waktu itu tahun lalu. Jadi aku apa sih namanya, aku ngelakuin kuis ini jujur di kuis ini itu kalian di ini tuh kayak kita tuh harus bisa ngebuktiin bahwa sisi bentar nggak bisa gerak. Nah sisi kiri itu harus sama dengan sisi kanan. Nah jadi pertama-tama tadi kan aku udah jelasin kita itu mau membuktikan sisi kiri sama sisi kanan. Nah gampang ya, kalian itu kan tadi udah ada ini nih ya, operasi tensornya kayak gimana. Nah menurut aku pribadi itu tuh kalian bisa ngubah dulu dalam bentuk curl dulu guys. Jadi nggak usah dalam bentuk yang kanan, soalnya kalau kalian mengubah dari kanan ke kiri, kalian buktiin itu tuh kayak jujur itu tuh kayak lumayan susah matematisnya sendiri. Jadi mendingan kita ubah dari curl aja, soalnya dari curl ke persamaan apa sih namanya, dari curl ke divergensi itu lebih gampang. Jadi pertama-tama kita kemudian sih pertama itu kita mau nyari si ini ya, ini dulu deh, nyari ini punya ini kita belum ngasih tahu apa. Kita misalin ini kan ada permisalan ini, kita misalin K aja. Nah ya suka-suka gue sih sebenarnya. Misalkan ini itu oke. Mulai dari K terus habis itu ke LM. Nah sini ambilnya J. J koma. Ini berarti kita ambil L. Nah aku akan tambahin UM penggantian tadi ya. Karena kenapa aku ngambil UM itu tuh nanti akan ada keperluan, ada perlu sendiri itu tuh buat aku bisa jadiin apa sih, ngerepresentasiin itu ininya itu apa sih namanya, ngerepresentasiin si ininya apa sih si U nya ini. Nah jadi aku makainya UM. Nah lalu setelah kita nyari yang itu, berarti kita juga bisa nyari yang ini ya guys. Ini kita ambil I lagi, ini itu sama aja dengan EIJK, lalu EIJK dulu deh, ini dulu deh, kita geser dulu. Ini kan udah dicari tadi. Nah ini tuh sama aja kayaknya, kita nyari yang EIJK EIJK bla 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 do J dan C itu aja, karena U nya nggak ada kan. Ya udah kita mulai nyusun dulu biar kelas. EIJK dulu, turunan L, turunan J, turunan J dulu deh. Ini dulu deh, lupa. LM L
CUM. Nah, di sini itu karena yang adanya itu sifat ini, kita itu bisa menggunakan, jadi kalian tuh hafal di konvensi penyebelahan ini. Nah, ini gimana cara ngilangin indeks, kalau misalnya ada untuk indeks kayak gimana, representasinya kayak gimana, bla 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 bla, banyak deh. Nah, ini yang bakal aku ambil itu yang mana ya? Nah, ini harusnya coba. Nah, ini sama aja kayak yang ini. Nah, sama aja kayak itu. Jadi jika bla ini pasti JM KN JN KM. Oh, tambah mama. Baik, kita iniin dulu. Ini tuh sama aja dengan karena ini JL, sorry guys. Itu biasa ngubah menjadi bentuk ini IL kali silang aja bisa IL terus JM di situ dikurang gamma IN terus konsistensi sebenarnya di sini JL pengurangan, habis itu ini tuh sebenarnya kita itu juga harus ini sih, harus sesuaiin sama turunannya apa sama ininya. Kalau belakang dari sisi belakangnya ini apa sih namanya, sisi belakang ini kita harus menyesuaikan ini bentuk ini kan kalau di buku itu tadi nama JM KN itu tuh sebenarnya itu tergantung dengan di belakangnya gimana, soalnya kita bakal apa sih namanya nanti itu nanti bakal ada yang bisa kita sederhanain. Sebenarnya kalau misal kalian mau bawa sendiri juga bisa kalau kalian mau, karena ini aku fokusnya karena kita udah punya yang itu duluan sih. Lalu kita lakuin apa? Kita lakuin kali silang seperti biasa. Gamma ini gamma IN gamma JL del J del L UM. Lalu ya udah, ini itu kita bisa menjederhanakan sisinya ini ganti warna deh kayak ini sama ini. Nah, gimana caranya sendiri ini kopi deh, lama nggak bisa. Nah, ini itu jadi kita itu mau menyederhanakan dengan sifat yang udah dipelajari di sini. Kalian harus hafal ya guys, caranya gimana. Kayak misalnya yang ini, misalnya aja kayak gini, mana ya, di atas nggak ada, berarti yang yang ini yang tadi benar. Misalnya ada kayak ada indeks ini ada apa sih namanya, indeks semu di sisi ini, mana sih, harus gede harus ini deh. Nih, ini kan ada indeks, kalau misalnya si delta
ini ketemu dengan suatu suatu koefisien, misalnya A atau segala macam, ini tuh kita bisa menyederhanain I dengan I, si indeks indeks nampinya itu bisa ini kan sama, indeks nampinya itu bisa hilang, berarti kita bisa sederhanain koefisien jadi koefisien dengan si indeks bebasnya. Ini kalian perlu. Nah, terus kayak gini-ginian juga perlu nih. Kita lihat dulu di delta ini ada indeks apa, indeks IJ. Nah, ini tuh bisa hilang deltanya itu kalau misalnya ada koefisien IJ. Itu kita bisa asumsiin doang. Nggak bisa diasumsiin sih sebenarnya. Sorry. Nah, ini juga kalian lihat sendiri. Sini. Ini juga sama aja. Nah, lalu kita lanjut ke soal yang tadi. Lalu lanjut soal yang ini. Kita coba ya. Do I, do J. Nah, ini tuh aku mau main dulu. Main. Terus namanya aku mau ini dulu deh. Mana ya bagus ya? Kayak tadi karena IL dulu. Karena aku ngelihatnya yang karena ada UM. Aku bisa jadiin UJ. Sabar. CM UM. Nah, ini tuh bisa jadi UJ. Lalu IL. Nah, sini juga ada IL juga nggak sih? Bener. Cepet banget sih. IL. Ada dou C. IL dou L. Itu sama dengan dou I. Udah. Nah, jadi hasil yang sisi kiri itu jadinya yang ada di sini dou C, dou I, UJ. Nah, ini itu sama aja sama dou I, dou J, UJ. Sub. Nah, lalu apa ya? Lalu karena ini dou J, UJ, ini tuh sama aja kayak mana sih? Nah, ini jadi divergensi sama sorry nggak hafal ya. I'm so sorry. Karena J ini tuh si dou U ini J. Nggak perlu sih, karena ini bakalan I ketemu I juga ya. Udah, ini jadi I. Nah, habis itu ini udah mendapati guys. Habis itu ini nomor 4 ini bawah ya dulu. Sub. Nah, habis itu kita akan ngebahas tentang yang sisi kanannya belum. Jadi kita bahas sisi kanan dulu. Sisi kanan. Sub. Ada orang nggak sih di ini? Wah, tidak, sendirian. Ya udahlah. Ya udah, lanjut kita ke gamma yang selanjutnya di sisi kanannya, sisi minus. Lanjut, kita bisa tadi lagi mulai dari sini dulu ya. Dou IM sama M itu tuh jadinya UI, sedangkan dou JL dengan dou L itu tuh bisa jadi dou J. Nah, gimana
Jadi do L nya masih ada, do J nya masih ada. Kok do kok do L sih? Ini kan udah semua ya? Semuanya ke ini ya? UJ ya? Do J, salah, sorry. Supaya sebenarnya tuh kita bisa ngeliat juga guys. Jadi kita di sini ada do J ya? Nih, ada do J. Nah, ini kan juga bisa kita ngasilin do L lagi kan. Nah, itu sebenarnya kalau nggak salah karena kita itu kan nyarinya sesama I ya, sesama I. Nah, jadi ini tuh I di luar. Nah, di dalamnya itu juga harus mendekat sama I, IJ gitu. Kan IJ sama dengan misalnya gimana ya? Dia tuh kayak misalnya sama kayak si sifat dot product yang ini kalau nggak salah punya. Nah, yang nggak dot product, yang cross product ini sama aja kayak satu gitu, kayak nggak boleh yang sama itu bisa jadi 0 gitu kalau nggak salah ya. Semoga aja benar. Lalu lanjut, ini tadi kan doj udah ya, doj lagi situ UI A I U doj. Nah, di sini itu doj UI itu ini doj itu sama aja sama hasilnya sebenarnya sama kayak curl apa sih namanya, double apa sih double curl apa sih double. Ini kan udah bener ya tadi itu, ini do U sama aja kayak ini gengs, do U kuadrat. Nah, sama aja. Sup. Nah, baru kita udah bisa menentukan modelnya kayak gimana. Yang tadi ini copy aja kan waktu kita terbatas. Sup. Sama deh. Udah sama. Udah. Hasilnya itu ini. Intinya sama deh. Sama. Lanjut. Kita akan lanjut ke soal yang kedua. Ini ngebuktiin sih ini sih sebenarnya ya, kita nyari turunan. Ini nih soal waktu itu aku pakai intuisi aja gengs. Nah, jadi setidaknya kalau kalian jujur, kalau kalian ingin dapat A, kalian harus ini. Kalian harus kan 3 kali ujian. Nah, ujian yang menurut aku ya, terbilang bisa, akunya bisa banget itu di ujian 1-2. Sedangkan ujian 3-4 itu udah lumayan susah. Apa sih namanya, materi dan ujiannya. Soalnya itu tuh kayak lebih penalaran dan menghayal kalian lebih tinggi lagi. Sedangkan ini kalian masih bisa mematematis, merekayasa sendiri, memperluas wawasan kalian. Itu bisa di sini nih, bisa kalian ya kan, kalian udah belajar matematis, kalian bisa ini deh, bisa merekayasa kalian sendiri, anak teknik udah tingkat 2. Lalu ini tuh yang ditanyain itu adalah turunan R terhadap turunan XR. Nah, caranya gimana? Ini itu supaya bisa diturunin ya nanti. Ini udah R, berarti XK ini ini sih setengah. Udah, lanjut, kita akan mulai untuk menurunkannya gimana. Lanjut, ini itu ya guys, kalau kalian gak paham chat aja, dan nanti malam bakal ada tutor lagi.
sama Kak Farhan, anak S2. Kalian bisa tanya, beliau sangat OP harusnya, setahu aku. Lalu lanjut XK. Oh iya, setengah XK. Ketinggalan guys. Bla bla bla, turunan gimana ini, setengah kurang 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maaf. Nah, habis itu kita bisa lihat, masih bisa ya, kita harus bisa lagi. Ini asumsinya ini U aja ya, capek tulisnya, waktu kita juga terbatas. Kita nyari turunan lagi, turunan si ini. Nah, jadi turunan si bentar, gue lupa. 1 kurang setengah. Oh iya, ini tuh jadi setengah 2 ya? Oh, salah. Oh, harusnya ini ya. Maaf sorry. Nah, lanjut lagi. Sorry. Nah, ini kita asumsiin U. Lalu si U ini sama ini kita turunin lagi. Berarti, nah, turunannya itu kita bisa pakai yang lebih ke, aduh, sorry. Kalau nggak salah sifat, ini bisa sifat ini ya, XK kuadrat. Nah, oh jadi 2. Oh ya udah, ini sama aja kayak XK kuadrat ya. Normalnya kita cari XK aja gimana. Berarti kali XK XR. Jadi ini kuadrat, berarti ini kali 2. Udah. Nah, iya ketinggalan men. Ini 2. Ini 2. Oh benar. Ini sama aja kayak kalau mau ini, lo bisa ngeliat lagi, ini sama aja bisa ngeliat XK XR. Lalu bisa aja sama ini. Susah banget ya ngejelasin kalau misalnya ngambil soalnya. Oh, lalu, nah, si dot ini, bentar, XR ada nggak ya? Setahu aku tuh kemarin aku pelajarin, dia tuh jadi XR. Bentar. Nah, dia tuh jadi si delta yang tadi. Representasinya itu gimana? Oh, coba lihat. Kita kan ada XK, XR. Ini tuh, oh iya, itu akan bakal sama aja dengan ini kan U ya tadi ya. Sorry. Ini kan U. Nah, U2XK berarti 2UXK 2UXK dan FR udah. Nah ini kalau salah itu hasilnya itu bakal jadi U kali 2XK. Nah kalau nggak salah tuh ini itu rumusnya gitu, apa jadi bisa jadi delta itu jadi delta ini kalau nggak salah ya. Jadi delta di bawah atas. Nah,
sorry saya ambil tisu dulu. Lanjut. Jadi mudah banget, capek. Lalu ini tuh melalui sifat yang tadi, ini tuh jadi U dikali ini tuh jadi U, jadi bentar, jadi XR. Nah, XR kalau nggak salah. Udah, aduh, ingus sih. Nah, ya udah kita keluarin dulu setengah XK ini setengah kalau nggak salah kali 2XR, cari aja, jadinya XR per XK. Nah, ini sama aja sama tadi. Ini kan akar dari XK itu kan tadi R. Udah XR per R. Jadi sama ini guys, kalau kalian ketahui ini itu sebenarnya sama aja dengan XR per R itu sama dengan XR per R itu sama aja, kalau kalian bisa lihat itu kan kalau nggak salah itu XR itu sama aja kayak ini guys sebenarnya. X1 misalnya X1, X2, X3 ya. Nah, R ini tadi kan akan dari XK ya udah sama aja kayak kalian ngejumlahin X1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Nah, lanjut. Nah, di sini kita lanjut ke bagian ini. Dengan vektor ya. Deh ke matriks. Bisa aja sih, sama aja sih sebenarnya. Udah. Nah, ini soal PR aku juga. Ini PR. Ini sebenarnya ini soal kuis konsol kita kasih soal kuis gua tahun lalu. Soal ini aja deh hitam. Soal kuis. Nah, ini soal PR. Soal PR. Kalau misalnya ini batas aku sampai jam 4.15, kalau misalnya aku bisa membahas semuanya ya udah. Alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya udah aja, ya udah. Nanti aku bahas, tapi aku langsung kirim ke kalian ya kalau misalnya nggak bisa lagi. Ini ada soal PR, mungkin ini bisa jadi keluar, soalnya dari aku lihat itu kalau nggak salah itu misalnya 5 soal, 2 soal itu yang menurut aku bisa gitu loh, kayak indeks bebas apa, valid apa enggak. Kalau nggak salah itu tuh ada isiannya ada maksudnya itu misalnya di nentuin indeks bebas atau valid atau enggak, itu misalnya dikasih AB, disuruh ditentuin indeks bias, indeks bebas, indeks bias, indeks free, indeks dampi, habis itu valid. Kalau nggak salah itu AB doang, kalau nggak salah maksudnya itu satu soal ada 2 anaknya. Nah, ini gampang sih, kalau menurut kalian juga pasti gampang. Yang pertama itu nyari V. Kalau nyari V itu TU. Ya udeng. Ini sama aja kayak sebenarnya
Ini vektor matriks ya. Oke. Itu sebenarnya sama aja kayak sebenarnya ini tuh representasinya tuh kayak gini guys sebenarnya. Kalau di dalam tensor itu sama aja kayak gini. T itu sama dengan T I J, habis itu U J. Nah, itu sebenarnya itu sama aja. Nah, tapi ternyata itu ditanyain apa? Hitung doang ya. Ya deng gitu dah. Itu hitung dengan caranya gimana ya? Oke. Kita asumsikan satu dulu, satu. Oh, ini kan matriks ya. Di matriks itu kalau nggak salah ini misalnya kita asumsikan aja ini 1, 2, 3 baris sama kolom kalau nggak salah. Baris kolom. Iya benar. Ini titik 3. Kalian pasti bisa. Tapi kalau jelek tulisan gue emang rada-rada sih sebenarnya. Ya udah. Nah, itu kita mau nyari baris pertama dulu. Baris pertama. Gimana? Ini kan jadinya T1. Jadi kalau baris pertama itu T11 dulu. Terus U-nya U1 dan tambah T12 U-nya 2 tambah T13 U-nya 3. Nah, dari sini kita bisa ngaliin aja gengs. 1 kali 1 2 kali 2 0 ini 0 ini U-nya ada ya sini ya. 0 dikali 1 2-nya 1 2 3 ini 3-nya 2. Udah deh hasilnya tambah 5 kali 2-nya hasilnya T21 sama kayak tadi 2 U2 T23 U3. Nah, T21 nya apa? Min 1 1 2 0 min 1 3 dengan 7. V3 tinggal bisa nyari sendiri 3-nya berapa. Kalau aku teng 1 tambah 4 ya 5. Jadi V-nya itu sendiri samanya kayak gini ya sebenarnya, terserah. Kalau kalian mau bikin kayak gini, ini juga bisa. Maksudnya gini juga bisa, boleh. Dan gua maunya kayak gitu. Sorry ya. Karena kenapa kayak gitu? Karena U-nya itu gue sendiri nge-asumsiinnya tuh sama aja kalau kalian ngali matriks kayak gini tadi. Iya. Ini misalnya ini kali ini ditambah ini tambah ini kayak gitu. Jadi kayak gitu tadi sama aja. Nggak boleh ya berarti kayak gini. Ya kalau ya tergantung pribadi masing-masing. Kalau mau ngikutin gue ya lebih bagus sebenarnya. 7 5 bener ya. Nah, B itu U kali T. Nah nanti kalian kerja sendiri ya gengs, apakah sama atau enggak nih hasilnya. Coba kita cari dengan model yang berbeda.
nyari pakai vektor, coba deh. Hasilnya sama ya. Coba nyari. Mikir dulu. Oh, beda. Ini kalau matriks 1 2 0 1 kurang 2 min 1. Oh, bisa deh. Ini matriksnya. Ini cara 2 ya, guys. 1 2 0 dikali bla bla bla. Ini panjang, guys. Mager makanya kalau pakai matriks. 1 2 2 1 4 3 kalian biasa kayak gimana? Contohnya aku Bang Messi. Tuh, nih yang pertama itu, misalnya ini kan V yang ditanya, V satunya berarti 1 dikali 1 kurang 2 sama dengan 1. V2 nya sama dengan 2 dikali 8 0 10. 3 nya sama dengan 2 kali 6 8. Benar nggak ya? Nah itu, jadi kalian bisa nyari sendiri nanti. Misalnya gini, jadinya 1 8 10 4 set. Nah, ini soal berikutnya gimana? Misalkan tensor S yang ada di nomor 3 itu yang mana ya? Bentar. Buku dulu soal PR. Apa sih? Jenis mekanisme. Kayaknya gimana ya? Bakal di sini gue taruh. Aja deh. PR. Udah ada. Masih. Jadi saya iklan dulu. Ini kalian soalnya yang C sama D. Ya Allah, hilang soal PR. C sama D ya pengen cara ini aja ya, jangan matriks aja biar gampang. Bentar, bukan yang dulu ya guys. Oke, selanjutnya bentar. Ini soal tensor. Oh, muncul dia guys. Gue salah lihat ya. Benar. Misalkan tensor S yang ada di nomor 3. Kalau setahu gue ini. Tensor S nya. Oh, nyari tensor S. Wow. Satu 3 2 4 2. Oke. S nya 1 2 1 min 1 3 2 4 2 1 2 1 sep. Lalu ditanyainnya apa nih? Tanyain ada sumbu Z sudut theta 45 derajat. Oh, L nya udah diketahui guys. Sep plus 45 derajat. Oh, 45 itu sama 2. Nah, sama. Udahlah, bikin aja. Kita ini aja ya, biar seru. 2 0 0 1 0 0 jadi 45 42
2. Nah, udah. Yang merupakan hasil transformasi dari tensor TS. Transformasi tensor S. Oke, berarti kita itu mau nyari si L transpos. Transpos itu yaudah nanti kalian yang transposin ya, karena kalian udah bisa harusnya, karena aku juga mau berangkat, sorry banget. Dan itu katanya kan dia itu berotasi terhadap sumbu Z theta 45 derajat. Oh, ya udah, berarti kalian itu bisa langsung aja mengkalikan LS-nya. Sebenarnya ini kita asumsiin dulu, ini kita tuh mau nyari tensor S itu sama dengan misalnya A. Nah, untuk nyari A-nya itu kita tuh harus S transpose. Maksudnya itu hasil transformasi dari tensor S. Sedangkan tensor S-nya itu yang udah kita cari ini, misalnya tensor S ini, S-nya itu tadi udah dirotasi 45 derajat terhadap sumbu Z. Berarti si S-nya berarti sama aja kayak kalian nyari LS kalian kalikan, lalu jadi sebenarnya tensor S yang ini tuh maksudnya itu tensor S-nya ini yang udah A transpose. Berarti kalian bisa nyari A transposnya aja gitu. Udah, sekian sama aku sendiri, sorry banget. Apakah ada pertanyaan selama aku tutup? 408 ya. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan nanti aku kirim ke si Jordan, mungkin ya, tadi Jordan nggak ada hubungnya. Nanti aku kirim. Ini tuh aku cuman baru ngebahas sampai sini ya guys, konvensi penjumlahan. Nah, ini kalian bisa latihan di sini. Di sini salah satu latihan yang bisa kalian ini, kalian ada simple ini. Lalu tensor order 2 nanti akan dibahas sama Kak ini ya. Kak apa sih namanya? Sama Kak Farhan. Jadi sekian dulu dari aku. Mungkin maaf kalau misalnya ada salah kata, maaf. Semoga kalian bisa dapatkan hasil lebih baik, karena ini ujiannya itu ujian 1-2. Kalau misalnya kalian bisa dapat nih 80, sedangkan ujian 3 kalian dapat, ujian 3 itu rada-rada susah juga. Misalnya kalian dapat ujian 3 itu 60 atau 50, kalian masih kegendong A guys, sumpah. Soalnya kalian cuma diambil 3. Kalau misalnya kalian misalnya flop di ujian 4, kalian maksimalin ujian 3, tergantung dengan kalian. Nah, tergantung strategi masing-masing kayak gimana. Kalau tahun sekarang aku nggak tahu, nggak update juga. Kalau tahun aku cuma diambil 3, ya udah. Aku kayak berharap kalian juga kalian bisa di ujian 1,2. Itu adalah strategi dari aku, karena aku kemarin itu nggak ada strategi apa-apa, karena ini juga matkul pertama kali. Maksudnya matkul di tahun sebelumnya nggak ada, baru ada di tahun aku. Jadi sekian dulu dari aku, nanti akan aku share ke si